anak zaman sekarang tuh susah diatur, nggak sopan. Kalau gue bilang, apa ya, kalian terlalu menyalahkan satu generasi, sampai kalian tidak melihat dalangnya siapa. Kalau menurut lu gimana? Kalau kita ngomongin generasi emas, yang dibilang generasi emas di sini kan maksudnya Gen Z gitu ya. Betul. Gen Z ini sering salah kaprah ya. Dibilangnya generasi muda yang memang udah terpapar dengan segala globalisasi ya, teknologi-teknologi ya, Betul. dan diharapkan bisa menjadi fondasi yang kuat. Iya. Gitu kan. Benar. Tapi kalau dari gue sendiri sih memang kita ada beberapa faktor lah, maksudnya yang bisa bikin kenapa sih sebenarnya Gen Z itu kayak gini gitu loh. Memang salah satunya dari orang tua. Salah satunya dari orang tua yang memang cara didiknya itu memang bertolak belakang atau bertransisi. Mulai dari yang pendidikan VOC sampai sekarang ya kalau kita bilang apa, soft parenting ya. Iya. Soft parenting. Pasti anak itu kan mau jadi versi yang lebih baiknya orang tua. Betul. Ya kan, dan orang tua pun mengharapkan seperti itu. Ya dong, masa Betul. anak gua nggak lebih dari gua. Iya. Nah, Oke lah, itu ada perdebatan. sebenarnya mulai dari situ ya, kita mulai dari situ, kayak kita ngomong cara didik dulu. Maksudnya bukan cara didik dulu, cara didik dulu. Cara didik orang, kalau kita bilang berarti mungkin baby boomer ya. Kalau untuk yang ke Gen Z kan baby boomer ya. Baby Dan boomer Gen X lah, dan Gen X lah gitu kan. Memang mereka ini juga sebenarnya mengharapkan yang terbaik untuk anak. Tapi yang jadi masalah, apa yang menurut mereka baik itu belum tentu bisa diterima oleh generasi mereka yang setelahnya, yang dimana mereka itu lebih melek, lebih melihat mengenai globalisasi, internet, teknologi, dan juga caranya mungkin yang memang sering, istilah kasarnya kalau kita bilang membanding-bandingkan ya. Banyak juga kan yang masih orang tua yang kayak gitu. Nggak usah bandingin-bandingin sama anak tetangga gitu. Sesama saudara aja kan dibanding-bandingin. Betul. Tuh. Nah itu juga yang membuat generasi Z atau Gen Z itu juga bergejolak ya. Secara emosi, secara pemikiran, itu juga bergejolak kalau menurut gua. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya karena dengan adanya globalisasi itu juga gitu loh, dengan perpindahan yang begitu cepat, karena termasuk cepat loh kalau dari Gen Z gitu. Dari yang zamannya masih telepon rumah, yang masih kayak gitu, tiba-tiba langsung ada ponsel genggam gitu loh, terus tiba-tiba beralih juga ke smartphone gitu. Nah kita kan juga, kita itu namanya anak muda lebih cepat belajar, ya kan? Anak muda itu lebih cepat belajar. Dan akhirnya ya dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi, emosi jadi nggak stabil. Tuh. Kalau dari gue sih gitu. Dan memang diharapkan untuk menjadi generasi emas itu gue juga bingung sih. Kenapa sih sebenarnya yang dibilang, kenapa kita generasi Z atau Gen Z itu dibilang generasi emas? Kalau menurut gue ya, kenapa kita bisa dibilang generasi emas tuh, harapan mereka tinggi setelah majunya teknologi-teknologi yang ada. Mereka menganggap kita bisa mencerna dan juga mengambil semua informasi yang ada di media sosial dan mengimplementasikannya langsung ke dunia nyata. Mereka menganggap seperti itu. Dengan adanya penemuan-penemuan yang baru-baru juga, misalnya handphone seperti apa, kayak bisa berapa hertz kayak, atau misalnya lu tiba-tiba punya mobil hidrogen kayak, itu kan sebenarnya ajaib ya. Kalau Gen X berpikirnya. Benar. Ekspektasi mereka tuh di sini tinggi banget, setinggi surga pokoknya dah ekspektasi mereka. Mantap. Makanya dibilangnya, mereka kayak bilang generasi emas apa segala macam. Lu harusnya udah bisa menyerap informasi-informasi apa, bullshit kok kalau begitu. Lu terlalu mengharapkan hal yang sangat amat tinggi kepada generasi ini, sampai lu melupakan gimana caranya lu pun keep up. Betul. Pada zaman ini. Betul. Yang bermasalah kalau lu tidak keep up, parenting lu juga bakal cuma stagnan.
Kenapa generasi emas ini jadinya zonk? Karena parenting lu yang stagnan membuat generasi ini menjadi stagnan. Oke, ini menarik. Karena Bentar. Belum. Masih ada lagi. Soal tadi beberapa lu kan ada bilang orang tua itu kemungkinan besar pingin anaknya jauh lebih baik dari dia. Kalau buat anak, gue setuju. Anak pasti sebisa mungkin ingin lebih baik dari orang tuanya. Iya. Apalagi yang hidupnya mulai dari bawah ya. Betul. Itu pasti pengen banget lebih baik. Kalau orang tua, terkadang diteriakin kerja kantoran aja. Terkadang mending lu ngikutin jalan gua aja. Jadi tukang bakso atau jadi apa segala macam. Tukang baksonya maksudnya dia taunya cara hidup menjadi tukang bakso di gerobak, dia suruh anaknya jadi tukang bakso di gerobak. Padahal dia nggak tahu tuh kalau dia mengikuti zaman mungkin atau setidaknya ya parentingnya yang baik lah. Anak itu akan memikirkan gimana tukang bakso gerobak ini menjadi tukang bakso restoran. Sebenarnya kan pasti kita punya ide-ide seperti itu. Betul. Tapi terhambat oleh orang tua. Orang tua nanti ngomong, lu ngapain sih kayak begituan? Belum tentu juga berhasil. Lu ngapain sih? Emang lu punya modal dari mana? Dan yang ujung-ujungnya mereka tidak ingin anaknya jauh lebih baik dari mereka, tapi setidaknya setimpal dengan mereka. Itu sih jeder nih. Iya, maksud gue gini, bener apa yang lu ngomong, gue setuju juga. Nah ini nyambung juga sebenarnya dari yang tadi poin pertama lu ngomong. Karena gue mau nyangkutin ke situ juga. Memang banyak sekarang orang tua itu yang sebenarnya juga takut, gitu loh. Karena apa? Karena mereka, istilah kasarnya ya, mereka yang sudah pernah merasakan hal itu, mereka yang sudah menjalani hal itu. Nah itu yang bikin salahnya itu adalah mereka menggunakan itu sebagai senjata. Gitu. Mereka menggunakan kalimat itu sebagai, udahlah, lu nggak usah yang macem-macem, nggak usah neko-neko lah kalau kita bilang gitu kan. Lu begini aja udah cukup. Nah, padahal kan kita namanya anak muda, kita pengen yang lebih. Iya, betul. Itu makanya kenapa sebenarnya gue juga setuju gitu. Memang ada orang tua yang menginginkan lebih baik, tapi karena rasa takut orang tua itu, jadi kenapa kesannya itu jadi menghambat. Mungkin bukan kesannya, mungkin beberapa juga merasakan bahwa mereka terhambat gitu loh. Gue mau berkembang, kok gue nggak boleh gitu. Jadi bingung, jadi merasa tidak dimengerti. Ya udah, kembali lagi emosi tidak stabil, bener gak? Betul. Nah, dari situ juga sebenarnya kalau gue lihat Gen Z ini sebenarnya karena terlalu banyak tekanan ya dari macam-macam pihak gitu. Dengan cara kerja yang lama atau juga dari cara parenting yang lama, itu memang banyak pressure gitu loh. Untuk kita keep up dengan kita bisa melihat segala macam parenting yang sekarang ada gitu loh. Itu juga kan terinfluence sebenarnya dari pengetahuan yang berkembang. Salah satunya mungkin dari secara psikologis, secara parenting mungkin dari luar negeri yang sekarang dengan internet kan kita dengan mudah kita cari orang luar tuh gimana sih parentingnya gitu. Iya, betul. Nah, terkadang juga karena kita tidak diajarkan untuk memfilter informasi, kita tidak diajarkan bagaimana menggunakan perangkat-perangkat itu, kita eksplorasi sendiri. Kita eksplorasi sendiri, dan ketika itu salah atau itu tidak benar, bukannya hanya dikoreksi, tapi kita juga mendapatkan kayak cap yang tidak baik gitu loh. Kamu sih begini karena pasti nih gara-gara internet nih, kamu kebanyakan internet nih, kebanyakan main HP, kebanyakan main handphone, batuk nih kebanyakan main handphone gitu. Pilek, handphone mulu, handphone terus, sekarang udah bukan es terus sih. Iya, lu handphone terus, gila, gue demam kayaknya itu panasnya HP pindah ke otak gue gitu, kayak gitu. Ya itulah maksudnya, bener kata lu, ketika lu mengharapkan anak lu lebih baik, lu juga harus keep up dengan parenting lu juga gitu loh. Bagaimana lu menghadapi anak. Dan gue tidak membenarkan semuanya itu harus soft parenting. Betul. Karena memang kembali lagi ke tipe anak. Maksudnya semua anak itu diciptakan, semua manusia
Semua manusia itu diciptakan menurut gua unik. Semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi bagaimana peran orang tua